Coba lihat itu, temanmu yang tidak pernah sholat, rezekinya lancar, kamu berhenti saja sholat. Yang tidak pernah ke masjid, pangkatnya naik terus, udah berhenti aja ke masjid. Atau setidak-tidaknya mengeluh dalam hati, Tuhan kayaknya tidak adil, kenapa saya rajin sholat kok rezeki seret bener. Jika begini keadaan kita, inilah yang terbaik buat kita menurut pertimbangan Allah. Jika kita menuntut lebih lagi, mungkin dengan keadaan yang lebih itu kita bisa tergelincir, dan Allah lebih tahu itu. Bahasa ringannya, rezeki lu segini aja deh, lu jadi rajin sholat. Kalau rezeki lu melebihan jadi orang kaya dikit, nanti ngelihat masjid minggir. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Kembali lagi di Cahaya Hati Ramadan spesial mengenang guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ. Pemirsa semua, di segmen sebelumnya kita telah berbincang-bincang lebih dekat lagi mengenal sosok beliau. Dan di segmen ini mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Syahdan dengan tema keutamaan ulama dan pengaruhnya di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam. Wa arsyadana ila sabilir rusydi wal qawam. Wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahu ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia Anyus TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah yang insya Allah senantiasa diberkahi juga. Host kita yang luar biasa Al-Mukarram Ustadz Abe Gibran. Terima kasih guru. Yang senantiasa menemani kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena di punggung beliau-beliaulah diamanahkan estafet dakwah dan risalah para nabi. Hingga tersampaikan kepada kita hari ini. Al-ulama'u sirajul ummah. Ulama itu adalah pelitanya umat. Lampunya umat. Karena apa? Karena dari sinarnya lah kita dan umat ini bisa dibimbing ke jalan kebaikan, kebenaran, bahkan bisa mengenal Tuhan. Dan al-ulama'u manarul bilad. Ulama itu adalah mercusuarnya sebuah negeri. Karena dari cahaya beliau-beliaulah bagaimana kita bisa memilah, memilih dan membedakan mana jalan hak dan mana jalan batil. Dan al-ulama'u kuwanul ummah. Ulama itu adalah pilarnya umat. Karena dari doa, dari ibadah yang mereka lakukan sepanjang siang dan malam. Yang membuat bumi ini masih tetap tegak. Langit tidak runtuh. Dan waktu terus berputar. Bahkan saudara. Al-ulama'u manabi'ul hikam. Ulama itu adalah sumbernya hikmah. Sumbernya kebijaksanaan. Karena dari mereka lah nasihat-nasihat, tauji, mau'idhah hasanah yang membuat
hidup kita susah jadi mudah. Yang membuat hati kita resah jadi indah. Dan yang membuat jiwa-jiwa yang kotor menjadi bersih. Yang membuat nafsu amarah menjadi mutmainnah. Alhamdulillah. Kayaknya serius banget nih ya. Karena kita terbawa emosi mengenang almarhum guru kita Al-Mukarram Allahu Yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Begitulah hebatnya para ulama. Bagaimana para ulama begitu punya peran besar dalam kebaikan umat dan kemaslahatan alam semesta. Karenanya saudara, begitu seorang alim ulama wafat, maka dia adalah sebuah musibah besar. Saking musibah besarnya Rasulullah menggambarkan dalam hadis riwayat At-Tabrani, hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abu Darda radhiyallahu an, beliau Rasulullah bersabda, "Mautul alim musibatun la tujbaru, wa sulmatun la tusaddu, wa najmun tumisa." Kematian alim ulama adalah merupakan musibah yang tidak tergantikan. Dia sebuah kebocoran yang tidak bisa ditambal dan laksana bintang gemintang yang padam. Bahkan kata Rasul, mautu qabilatin aisaru min mauti alim. Kematian satu suku, kematian satu bangsa lebih mudah bagiku ketimbang kematian seorang ulama. Kenapa? Karena begitu ada alim ulama yang wafat, maka saat itu kebodohan akan mudah tersebar. Kemaksiatan akan mudah menjalar. Kebatilan akan merajalela. Kemungkaran akan berkuasa. Dan nafsu angkara murka akan menjadi raja. Na'udzubillah. Bahkan saudara, wafatnya ulama membuat tangan-tangan manusia yang zalim, tangan-tangan manusia yang rakus semakin berani merusak bumi dan alam semesta. Na'udzubillah. Masya Allah. Hari ini kita mengingat 11 tahun yang lalu Ustadz Abai, guru kita, orang tua kita, murabbi ruhina wafat. Bagaimana beliau adalah sosok dai kondang yang luar biasa. Dai sejuta umat, bahkan politikus sejuta masa. Beliau bagaimana pemikirannya begitu bernas. Cara berdakwah, retorikanya begitu sangat cerdas. Sosok yang moderat tapi tidak miskin dalam kritik terhadap pemerintah maupun kritik sosial. Bahkan saya mohon maaf Bapak Ibu, mungkin di antara putra-putranya almarhum saya yang dapat rizki ketiban duren Ustadz Abai. Begitu ya Guru ya. Kebetulan kita juga sebagai orang yang mengidolakan Ustadz Abai. Dari mondok saya idola banget dengan almarhum. Alhamdulillah. Makanya kita punya yang namanya beberapa kaset almarhum. Kita hafal insya Allah judul-judulnya. Gitu Guru. Kita udah pengen banget kayak almarhum, meniru almarhum luar biasa. Kebetulan saya ditakdirkan satu pondok dengan putra pertamanya almarhum. Allahu Akbar. Pertama kali mungkin di antara teman-teman saya yang mondok, itu saya yang diajak nginep oleh Al-Mukarram Ustadz Fikri. Sering nginep di rumahnya, Masya Allah indah banget. Kadang-kadang beliau katakan, nih air aba minum, air baba, panggilnya baba beliau kalau nggak salah dulu. Bekas air minumnya kita sering minum. Kita berharap barokah dari beliau. Masya Allah, begitu beliau wafat Ustadz Abai, seminggu beliau Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Zainuddin MZ wafat,
Allahu yarham, seminggu setelah itu saya didatangi oleh beliau. Dalam mimpi Ustadz Abai sholat jelas banget, ditalaki saya. Diajarin bagaimana ceramah, diajarin bagaimana retorika dakwah. Saya ceritain kepada beliau Al-Mukarram Ustadz Fikri, lu enak ditalaki, gua aja belum dapet. Allahu Akbar. Masya Allah, rezeki yang tidak bisa diukur dengan harta apapun. Alhamdulillah, doain Ustadz Abai. Amin. Kita bisa berjuang, bisa meneruskan bagaimana perjuangan beliau yang tentunya kita jauh sekali. Jauh daripada jejak-jejak beliau. Tapi setidaknya kita sebagai generasi penerus, kita sebagai generasi yang bergerak di bidang dakwah, siapapun itu ustadz, siapapun itu dai dan lain sebagainya, hendaknya kita berusaha mengikuti jejak-jejak perjuangan beliau. Bagaimana beliau begitu gigih dari masa ke masa yang luar biasa perjuangannya. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Guru Syahdan atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua. Saatnya kita sekarang dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita. Nanti setelah ini kita akan berdoa bersama dengan guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Cahyati Spesial Mengenang Kiai Haji Zainuddin MZ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين صدق الله العظيم.